Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan petunjuk ya, kepada kalian semua mengenai jam AIMO anak KW yang tidak bisa keluar sinyal ya, dan bagaimana cara mengatasinya ya jika memungkinkan ya. Ya, untuk yang di depan saya ini ada dua contoh jam AIMO yang sama ya, dimana yang satu tidak bisa keluar sinyal, yang satu bisa ya. Nah, hal itu mengapa bisa terjadi ya? Itu dikarenakan karena IMEI jam ini terblokir ya. Karena di Indonesia sendiri ada aturan yang namanya barang import ilegal itu tidak bisa menggunakan SIM card lokal ya. Berbeda dengan kasus jam impor yang masuk lewat jalur resmi ya, dimana Bea Cukai menerapkan pajak setiap barang elektronik seperti handphone yang memiliki IMEI untuk membayar pajak IMEI ya, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Jika barang ilegal itu tidak resmi terdaftar IMEI-nya, maka segala cara apapun tidak akan bisa digunakan untuk berkomunikasi menggunakan SIM card lokal ya. Dan solusinya bagaimana? Kami akan menjelaskan ya, bahwa solusi yang pertama adalah tentunya membayar ke pajak bea cukai ya di bagian bandara dengan membawa barang elektronik tersebut dengan persyaratan pembawaan dengan dokumen-dokumen boarding pass dan paspor ya. Nanti di sana yang harganya di bawah 500 US dollar itu gratis ya. Jadi syaratnya harus dibawa ke luar negeri dulu, lalu didaftarkan melalui layanan IMEI di bandara ya. Ada juga yang bisa melalui jasa-jasa IMEI, tapi saya tidak menyarankan karena banyak penipuan ya. Seperti itu untuk membuka IMEI-nya. Nah, kasihan ya para pedagang-pedagang kecil yang menjual barang-barang seperti ini ya untuk anak-anak, anaknya dimana nangis-nangis minta jam seperti ini, ternyata IMEI-nya keblokir, mau dikasih solusi apapun ya tetap tidak bisa ya, karena memang sudah ibaratnya tidak bisa digunakan ya kartunya. Ini saya ambil contoh, ini saya menggunakan kartu Telkomsel ya. Ini contoh yang tidak terdaftar IMEI-nya ya. Kita masukkan. Biasanya di toko-toko online banyak ya, dimana banyak barang ilegal dijual khususnya di toko oranye ya. Biasanya kalau begini ya, ini alasan penjualnya pasti ketersediaan sinyal 2G yang tidak ada, padahal itu kasus IMA ya. Dengan begitu penjual aman dari komplain ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tertipu untuk membeli barang semacam ini. Lumayan ya, 200 ribuan. Jika duit melayang ya eman-eman ya, cuman bisa buat seperti ini aja, nggak bisa komunikasi, dimana jam ini kan penting untuk komunikasi ya. Tapi kalau IMEI-nya keblokir ya percuma ya. Jadi biasanya alasan penjual nakal itu tidak ada sinyal di daerah kalian ya. Itu tidak mungkin karena memang IMEI-nya tidak terdaftar nih contohnya. Seperti ini, biasanya harganya 170 ribuan lah rata-rata, yang jual tidak resmi itu di bawah 200 ribu ya. Seperti itu. Ini saya gunakan Telkomsel tidak bisa, ini enggak keluar sinyal ya. Nih ya, tetap sinyal bundar. Nah, kita akan praktekkan ke yang IMEI terdaftar ya, atau melalui barang resmi ya. Ini ada contohnya. Itu contohnya barangnya ya. Kita coba.
Nih, ini sama-sama pakai jaringan 2G tapi ini emailnya terdaftar ya. Dan ini nanti akan memunculkan sinyal. Nah, ini sinyalnya keluar ya. Seperti itu. Kita tunggu saja ya. Kalau email terdaftar bisa keluar data juga ya. Tidak hanya sinyal tapi bisa keluar data internet juga. Nanti jamnya akan berubah secara otomatis. Kita tunggu ya. Dan ini jamnya lumayan sangat-sangat bagus ya. Ini belum bisa mendapatkan karena datanya belum muncul ya. Data internetnya ini untuk cek pulsa juga udah bisa. Ini tanda bahwa email itu bisa bekerja ya. Karena setiap handphone itu kadang ya memang harusnya ada emailnya untuk menjadi identitas telepon di suatu negara ya. Bintang 888 pagar kita cek pulsa. Nah, ini bisa ya. Nah, ini emailnya sudah keluar dan jamnya sudah berubah sendiri ya. Bisa dilihat. Nah, ini sudah keluar datanya. Nah, maka dari itu kalian harus berhati-hati ya. Kalau misalnya sudah terlanjur beli, kalian coba SIM card satu-satu mulai dari all provider di seluruh Indonesia ya. Pakai Indosat, pakai Telkomsel, pakai XL, pakai Axis atau Smartfren ya. Coba kalian masukkan satu-satu. Untuk masukannya juga kalian harus posisi jam mati lalu dihidupkan ya. Begitu. Ya, begitulah alasan kenapa jam AIMO KW ini nggak bisa mengeluarkan sinyal ya. Ternyata adalah kasus email yang terblokir oleh pemerintah ya. Saran saya untuk pemerintah ya, kasihan bagi pedagang-pedagang kecil ya yang memiliki barang-barang seperti ini ya. Ini nilainya sangat rendah. Nah, tapi ya kasihan juga. Saran saya pemerintah pembukaan jasa email di setiap tempat lah supaya bisa menambah pemasukan juga ya. Di samping lewat bandara juga harusnya ada lewat offline di kantor-kantor terdekat ya. Jadi maupun barang ilegal atau tidak ya, intinya ya membayar pajak ya jika ingin membuka emailnya. Tapi dalam artian ya harusnya pemerintah menerapkan harga yang lebih mahal dibandingkan lewat bandara ya. Seperti itu ya, kasihan para pedagang kecil ya, dulunya adem ayem UMKM yang menjual seperti ini bisa makmur hidupnya ya. Tapi setelah ada seperti itu hanya pedagang-pedagang besar saja yang untung ya, sedangkan para pedagang kecil ya banyak yang tertindas ya. Untuk itu saran saya ya, harusnya pemerintah membuka jasa sendiri di offline untuk membuka jasa unblock ya. Jadi adil ya, tidak hanya pedagang besar tapi pedagang kecil juga bisa merasakan ya. Terima kasih saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.